Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memuji namanya, mengagungkan Dia. Semakin rindu kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi ini kita akan membahas satu tema, yaitu bertumbuh. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 4:9 ayat yang ke-15. Dikatakan di situ, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang mau berbuah di dalam Tuhan, itu harus berakar di dalam Tuhan. Berakar artinya seseorang harus ada hidup memiliki keintiman, mempunyai keintiman dengan Tuhan, intim dengan doa, intim dengan pujian, bahkan intim dengan firman-Nya. Nah, berakar artinya berakar ke dalam, sedangkan bertumbuh itu ke atas. Nah, maka iman kita ketika kita bertumbuh, pada waktu kita bertumbuh, berbuah, maka iman kita semakin dikuatkan, semakin dikokohkan, semakin kita mencerminkan Kristus, artinya kita berbuah. Nah, berbuah itu artinya hal yang dapat dirasakan oleh lain, hal yang dapat dirasakan atau dinikmati oleh orang lain. Berbuah itu orang lain dapat merasakan ketika kita hadir, ketika kita ada di situ. Nah, sehingga orang di sekitar kita melihat hidup Kristus di dalam kita, melihat ada Kristus di dalam kita. Dan penting sekali kita ketahui bahwa pertumbuhan itu juga tidak bisa dipaksa, Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti buah mungkin yang diperam atau disimpan ke dalam beras atau disimpan suatu tempat biar supaya cepat matang. Seperti buah yang dipaksa, pasti buah masaknya ketika dia matang itu kurang enak. Tetapi ada istilah masak di pohon. Natural, secara alami dia masak tanpa paksaan. Keluar pasti dengan rasa yang enak dan segar. Nah, dalam pertumbuhan saya tahu itu merupakan suatu proses, Bapak Ibu. Nah, di dalam proses untuk bertumbuh maka ada yang terjadi, yaitu pembentukan. Kita selalu dalam hidup ini kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya proses. Kita dalam hidup ini, selama kita hidup, kita akan mengalami yang namanya proses. Kita akan mengalami yang namanya pembentukan. Nah, sebagai orang percaya kita harus mengizinkan Tuhan membentuk kita. Karena mengapa? Karena dosa telah merusak kita. Karena dosa telah menghancurkan segala sesuatu dalam hidup manusia. Sehingga secara rohani manusia telah menjadi rusak, hancur, dan tidak ada lagi yang benar dalam diri kita, di dalam diri manusia. Nah, gambaran indah pembentukan, tentang pembentukan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kita adalah sebagaimana yang tercatat dalam Yeremia 18 ayat 3-6. Di situ dikatakan, yaitu tentang pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali dengan bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia yang membentuk kita. Apapun proses yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Mungkin kita mengalami kesulitan. Percayalah bahwa Dia yang membentuk kita, Dia yang memproses kita. Dia mengizinkan proses itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, ini termasuk jika kita mengalami kehancuran, kegagalan. Kita harus tahu bahwa itu terjadi karena Tuhan sedang membentuk kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, tujuan kita dibentuk adalah supaya kita mempunyai roh yang benar, nilai hidup yang benar, seperti yang ditegaskan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan di situ, yaitu janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita dibentuk, tujuan kita dibentuk supaya kita menjadi seorang yang dewasa rohani, Bapak Ibu. Mature, yang tidak sama dengan dunia ini. Artinya kita tidak mengizinkan dunia ini menguasai hidup kita lagi. Biarlah kita yang menguasai dunia, bukan dunia menguasai kita. Dalam Matius 4 ayat yang kedua dikatakan di situ juga mencatat, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, ini berbicara juga tentang proses pembentukan yang kita alami. Bahwa setelah kita setia dalam hal-hal rohani, beribadah dan turut melayani Tuhan, namun ternyata kita juga turut mengalami berbagai masalah dalam pergumulan. Mengapa demikian? Sebab Tuhan mau kita mempunyai roh yang benar, nilai hidup yang benar.
Seperti yang dikatakan oleh gembala kita, Om Simon sering bilang, kita untuk berpuasa sebulan kali ya, atau kita berpuasa di minggu pertama. Kenapa? Karena penting setiap pergumulan ketika kita bawa dalam doa puasa. Itu merupakan suatu hal yang baik, yang bagus. Nah, kita memang itulah adalah karena memang itu adalah proses pertumbuhan. Bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, jika kita berhasil melewati proses pembentukan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita bisa menyembuhkan atau membantu orang banyak melewatinya, mendoakannya mungkin. Dan di tempat di mana kita berada akan terjadi kebangunan rohani. Atau mungkin ada rekan kita yang mengalami kesulitan, atau mungkin ada keluarga atau saudara kita mengalami kesulitan dalam proses, dalam pembentukan. Ketika kita berhasil melewati pembentukan yang Tuhan izinkan, maka kita bisa menolong atau membantu, memberikan support, memberikan doa kita kepada mereka. Saya berharap kita semua dapat melewati pembentukan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu di pagi hari ini yang berbicara tentang pembentukan, bahwasanya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami percaya ini semua dalam kontrol Engkau, dalam bimbingan Engkau Tuhan Yesus. Tidak suatu kebetulan kami mengalami suatu pergumulan hidup yang sulit mungkin, dimanapun kami, masalah yang kami hadapi, kami percaya itu semua campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah jangan Kau biarkan kami berjalan sendiri, tapi Roh Kudus-Mu tuntun kehidupan kami, supaya kami mencapai atau dapat melewati proses ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri morning worship pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.